kita dapat kehormatan buat ngobrol-ngobrol sama tante keren banget. Tante yang ada di belakang nama besar, kalau yang kita dengar namanya langsung bikin lapar. Ya kan ya? Oh iya. Ayam Penyet Ria. Tan, how are you, Tan? Apa kabar? Baik. Baik? Selalu cantik kalau ketemu Tante ini. Tan, kita mau ngobrolin tentang Ayam Penyet Ria, Tan. Awal mulanya, Tante ceritain dong gimana Tante pertama kali Ayam Penyet Ria ini ada. Sebetulnya saya kan tahun 98 itu dari Surabaya. Saya kan asli Surabaya. Saya punya anak 5, suami otomatis. Kita pindah tahun 98 ke Batam. Jadi sebenarnya kami tidak ada punya pemikiran untuk buka restoran ayam penyet, belum. Karena dari Surabaya kami harus pindah ke Batam. Suami saya ngerjain proyek-proyek. Jadi seperti bangun rumah, bangun hotel, tapi di Tanjung Pinang. Dari singkatnya dari situ, setelah dari Tanjung Pinang, dia memikirkan bahwa di Surabaya sudah kita kerjaan tidak ada. Suami saya juga kerja, saya pun juga ibu rumah tangga aja dah. Saya suka jualan-jualan aja di Surabaya, tapi bukan jualan yang punya warung. Dan singkat ceritanya sampai di Batam, kami bingung mau kerja apa. Sedangkan di Batam kotanya sepi waktu itu tahun 98. Lagi banyak kerusuhan. Iya, dari kerusuhan Indonesia kan, dari Jakarta kerusuhan. Jadi kami pindah ke situ, kami pikir mau kerja apa ya. Di situ mulai berpikir, wah kan saya suka masak, saya hobi keturunan, mama saya masak, jadi saya juga hobi masak. Di Surabaya saya terimalah catering tapi perumahan gitu. Jadi Tante emang dari Surabayanya udah masak. Udah masak tapi catering kecil-kecilan, rumah ke rumah. Lalu sampai di Batam, saya pikir oke lah coba-coba kita mau jualan buka warung. Nah, di situ mulai saya ngomong sama suami, aku pengen buka warung dong. Mana siapa mau beli, sedangkan Batam kan sepi, enggak apa-apa. Kalau ada pun buat makan kita. Nah, buat nyukupin keluarga, itu aja. Asalnya dari kita cuma ingin coba-coba aja jualan. Emang makanannya apa sih Tan di Batam kan? Di Batam itu terkenal ikan. Jadi ikan, seafood, itu memang terkenal. Kan Batam berbatasan dengan Singapura. Jadi orang-orang Singapura masuk ke Batam, itu tujuannya cuma mau makan seafood. Nah, mereka mau cuman kadang-kadang mereka di situ kan tempat dikenal dengan Batam kota perjudian waktu itu. Kota apanya perempuan-perempuan yang nah di situ. Tapi untuk rumah makan Indonesia enggak ada sama sekali. Cuman ada seafood aja yang terkenal. Nah, terus Tante kenapa milihnya jadi ayam goreng, Tan? Saya pikir gini, paling gampang kan jualan ayam goreng itu kan paling simpel, gampang. Dan saya rasa masaknya kan paling oke karena saya kan suka masak. Jadi saya coba aja jual. Karena ayam goreng itu semua orang kan suka ayam. Kalau saya mau jual yang seafood, nanti seafood kan banyak jual seafood. Jual ikan, itu pun juga di Batam banyak jual ikan. Jadi salah satunya saya berpikir ayam goreng lah. Karena kan di situ waktu itu belum ada Kentucky, belum ada McDonald, Tahun 98 belum ada Kentucky masuk, belum ada McDonald. Jadi saya pikir ayam goreng deh kita mau coba jual. Itu pun saya jual ya cuman mungkin coba-coba aja lah, seekor 2 ekor ayam saya jual. Itu aja. Terus ternyata mereka suka kan? Pertama saya jual kan cuman jual ayam goreng, terus ada pecel, ada gado-gado,
ada rawon, cuman itu aja macam 3-4 macam. Yang makan ya cuman orang 1-2 orang makan, karena tempat kami waktu itu di satu ruko kecil, terus lantainya itu juga lantai yang jelek, yang pakai semen, meja-mejanya pun juga beli bekas punya orang ya, jadi mejanya jelek yang bekas yang goyang-goyang. Terus bangkunya pun kalau orang duduk dia mau jatuh gitu duduk bangkunya kan. Beli bekas, semua bekas, nggak ada yang baru. Kita beli bekas karena kan kita buka warungnya warung kecil di rumah gitu. Jadi semua cuman berapa kursi, berapa meja, kita iseng aja coba. Tante nyangka nggak sih dari yang kayak begitu permulaannya sampai tante, sekarang udah kemana-mana yang goreng ria itu? Sebetulnya tante tidak punya berpikir untuk pengen besar, kepingin apa yang jadi, tidak pengen. Pengennya itu daripada saya nganggur di Batam, saya nggak ada kerjaan, harus biaya untuk ngidupin anak-anak 5, suami kadang ada proyek, ada kerjaan, kadang-kadang nggak ada. Terus anak-anak butuh makan kan, dan waktu itu saya juga nggak punya, datang ke Batam, saya nggak punya rumah, saya nggak punya simpanan uang untuk saya bisa mencukupi anak-anak. Saya nol ke Batam, dan akhirnya saya tekun. Saya yakin kalau saya nanti jualan ini, anak-anak saya bisa deh makan cukup untuk anak-anak. Biayai anak-anak juga sekolah. Yang waktu itu sekolah di Batam, sekolah murah-murah lah. Sekolah seperti kayak sekolah negeri, tapi sekolah yang Kristen yang murah untuk biaya. Pikiran saya begitu, jadi saya jualan warung, anak-anak bisa sekolah gitu. Waktu tante jalanin usaha ayam penyet, saya yakin pasti kan namanya usaha pasti ada turun naiknya ya Tan ya? Ya. Ayam penyet ria gimana Tan? Kalau bicara turun naik pasti ada, karena dari awal ketika saya buka itu nggak mungkin langsung tinggi meloncat sampai tinggi. Dimulai dari omset cuman satu hari 80.000, 80.000 rupiah. Terus naik lagi nanti 200, turun lagi 150.000, sampai satu ketika dapat 500.000. Ya, saya kan orang dibilang saya adalah seorang ibu yang tadinya dari Surabaya, ibu yang suka berdoa, pendoa. Saya aslinya ini wanita yang suka berdoa lah. Kalau saya di Surabaya, saya sebagai ibu rumah tangga yang suka berdoa. Masak hanya cukup untuk anak-anak, terus catering, setelah itu kita berdoa. Dan ketika sampai Batam, saya masak, itu pun saya dengan kunci hanya saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan, saya yakin percaya pasti rumah makan saya diberkati. Udah itu aja, cukup diberkati. Saya tidak pengen yang tinggi, cukup diberkati, bisa anak-anak makan dan bisa menyekolahkan anak-anak. Terus tante dari awal mulanya kenapa pilih nama Ria? Karena tante kan namanya Ibu Ruth ya Tan ya? Oh, iya. Ria dapat dari mana tuh Tan? Wow, itu yang kami pikir berdua sama suami. Saya pikir begini, enaknya pakai nama apa ya? Kita jualan warung, ya depot, dibilang ada warung atau depot atau rumah makan. Terus saya bilang, Ria aja. Terus saya pikir Ria itu adalah orang yang bergembira Ria. Saya kan orangnya suka happy, suka tertawa, punya duit nggak punya duit, pokoknya happy. Pokoknya happy ya Tan? Ya kan, anak 5 mau happy, suami kadang-kadang ada duitnya happy aja. Saya pikir udahlah Ria itu adalah singkatan. Saya bilang kalau Ria itu apa? Ya udah, rumah idaman Allah. Nah, pemiliknya bergembira Ria. Saya sebagai biar yang makan pulang kenyang, seneng ya Tan? Ya. Malah Ria itu sebetulnya ada istilahnya. Kenapa dinamakan rumah idaman Allah dan kenapa dijual di nama menu itu ayam penyet. Sebenarnya penyet itu kan nggak boleh di-franchise-kan, nggak boleh dihak patenkan. Saya sudah tanya itu. Penyet itu ayam penyet, karena nama penyet itu ada ceritanya juga. Jadi kenapa saya pakai nama ayam penyet? Kalau Ria kan tadi rumah idaman Allah, ini ayam penyet. Makanya orang-orang waktu ketika ayam penyet saya dibeli orang Singapura, dia selalu semua sampai negara ke Kuala Lumpur kemana-mana, dia bilang begini, kalau buka ayam pasti di belakangnya dikasih penyet. Lah penyet itu dimulai dari saya orang Surabaya. Dulu ada ada penyet, tapi penyetan tempe, tahu penyet di Surabaya. Tapi ayam belum.
Jadi ketika di Batam dimulai dengan nama ayam penyet itu baru pertama kali saya 98. Idenya dari mana, Tan? Tuhan kasih saya hikmat. Ada kremesan, nanti ada itu bikin ayam kremes. Ayam goreng kan nggak pernah ada kremesannya. Itu pun bikin kremes saya harus berdoa dulu. Harus berdoa selama 1 minggu, saya doa, saya puasa, saya bikin sampai enak, sampai ketemu resepnya. Dan saya nggak pernah belajar loh, les untuk masakan. Saya nggak pernah cari ilmu untuk saya bisa pandai untuk masak, baca buku masak, saya nggak pernah. Saya dari hikmat Tuhan. Salah satunya saya sebagai orang yang suka berdoa, ketika saya bikin sambelnya, saya selalu berdoa. Dulu kalau buat sambel 1 cobek cukup 1 orang aja. Saya bikin cobek dari 1 cobek, dikasih cabai, saya ulek sambel. Horrala patakara, ada bahasa rohnya. Wah, ini yang membuat dari 1 cobek menjadi puluhan ribu sampai hari ini. Dari 1 cobek yang enggak pernah disangka. Dari cuman ulekan tangan. Jadi intinya doa ya, Tan? Doa. Tidak ada lagi selain doa. Sambil saya masak selalu saya berdoa. Sampai hari ini pun ketika kami masak selalu kami ucapin dulu doa dulu. Tuhan berkati semua ini makanan. Udah, selalu ucapin doa. Jadi kalau ditanya, Tan, ayam Ria Penyet punya pesugihan dong. Loh, ada teman saya bilang begini. Teman saya yang di Batam nih, ini nanti bisa dia menjadi saksi, dia udah bersaksi di Batam. Dia bilang gini, itu Ria itu ada pesugihannya ya. Pesugihannya apa? Toyol, dikira toyol. Pesugihannya orang gitu. Karena di Batam banyak ada soto ayam, ada apa pakai gitu-gitu. Oh, Terus iya, Tan? teman saya dia bilang gini, pesugihannya dia Yesus. Karena saya buka tahun 98, tahun 2000 itu sudah mulai melejit. 2000, 2001, 2002 sudah mulai orang bilang di sana loh ada jualan ayam goreng enak. Orang banyak tahu. Jadi apalagi dari gereja-gereja. Dia bilang gini, di situ ada anak Tuhan jual ayam goreng. Enak itu. Nah, di Penuin namanya dulu, di tempat di daerah Penuin di Batam. Jadi setiap minggu dari pulang gereja beberapa hamba-hamba Tuhan datang dan dia coba, memang enak. Dia tahu bahwa itu anak-anak Tuhan yang jual. Nah, itu diawali dari itu. Tante gimana bisa berpikir, oh saya mau franchise nih gitu. Tante jualan franchise atau gimana, Tan? Oh. Iya, pertama ide mulainya itu. Iya. Sebetulnya saya nggak punya ide franchise. Karena apa? Saya pikir begini. Saya tahu dengan suami saya, sekolahnya saya ini kan sampai SMA. SMA kelas 1 enggak lulus, SMA mau naik kelas 2 kami enggak sekolah, berhenti. Dan kami enggak punya perpikiran untuk yang namanya franchise itu apa, ya. Tapi karena teman-teman yang luar bilang begini, Bu, ayamnya ini restorannya enggak dijual atau di franchise kan. Saya pikir apa franchise? Singkat cerita, ketika ada teman dari Singapura, yaitu salah satunya ada nama anak muda Edi yang sekarang dia buka. Itu datang ke Batam, dia dikasih tahu oleh pendeta Pastor Stephen dari Gizi Singapura, kamu kalau mau buka ayam penyet itu cari di Batam. Di Batam itu ada ayam penyet, anak Tuhan itu namanya Ibu Ruth, ayam penyet Ria. Waktu itu saya belum ngerti franchise, belum ngerti. Dia datang dan dia temui kami sama suami, ya udahlah kita jual deh franchise. Iya om, jual aja om ke kita, mau berapa dong resepnya gini-gini. Dan singkat cerita kami jual 125 juta. Kami belum punya uang segitu. Kami masih hidup ngontrak. Jadi dengar uang 125 juta dia mau beli. Wah, hati kami seolah-olah sepertinya, wow, megang uang 1 juta 2 juta aja belum pernah. Dia mau berani bayar kami 125 juta. Dimulai dengan anak muda Ini Edi. tahun berapa nih, Tan? Tahun 2000, Edi beli 2004. 2004. 2003 ke 2004. Dia datang ke kami. Nah, itu. Terus kami pikir waktu itu belum kasih. Tapi begitu kami tahu dia cerita franchise, karena dia ngerti franchise, terus dia ajar kami, jual aja resepnya, kasihkan kita. Oke, akhirnya kami tanya-tanya. Terus kami ya sudah, kami jual aja lah gitu. Jadi pertama kali franchise di Singapura nih, Tan? Ya, dibeli Singapura. Ada juga teman kami di Jakarta yang ada teman dekat, tapi dia bayar cuma 25 juta aja, asal buka-buka gitu aja.
Gitu. Tapi yang beli pertama kali di franchise Edi yang beli anak ya, karena dia disuruh sama bosnya untuk beli ke kami gitu. Karena ya itu tadi pendetanya bilang beli aja ayam goreng yang di Batam kan dekat. Dan singkat cerita akhirnya 2005 kami buka di Singapura, masuk awal 2005. Jadi 2004 ditawarin, 2005 mulai buka. Ya, mulai buka di Singapura. Dan di Singapura kami buka, kami belum punya hak paten, Mas Ian. Kami kan nggak ngerti, franchise harus pakai dengan merek yang sudah ada hak paten. Jadi kalau franchise itu harus pakai hak paten? Pakai hak paten dong. Kami belum ngerti waktu itu. Karena kami sepertinya kayak orang, ya udahlah, memang kita nggak berpikir untuk bisa rame ya ayam penyet ini. Jadi pikir kami ya cuman biasa-biasa aja jual. Nggak taunya kok banyak yang minat. Dan kami waktu itu nggak berpikir untuk mematenkan hak paten kami, Ria. Nyatanya sampai di Singapura, yang Singapura lebih pintar, mereka mematenkan nama kami, Ria. Nah, jadi mereka mematenkan Ria. Jadi bukan hak kami, tapi resep semua dari kami. Cuman dia bayar royalti. Termasuk Edi itu anak muda ini, tapi dia cuman bertahan 2 tahun aja di Singapura. Setelah itu dia keluar dari Singapura. Kalau boleh tahu Tan, franchise-nya ayam penyet Ria sekarang udah berapa Tan? Kami udah kurang lebih 100 lebih ya, 180-an. Ya, banyak ya Tan ya. Ada di berapa negara Tan? Yang berbagai negara ya, setiap kota ada. Mau di Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, mau sampai Makassar, mau sampai di Palu, di mana seluruh Indonesia semua ada, di kota ada, Jayapura semua ada ayam penyet berdua. Ini sekarang kita lagi di Melbourne loh. Di Melbourne ada juga ada anak saya yang buka. Di Melbourne, di Sydney, di bahkan Melbourne aja udah 3 ya, teman-teman. Bahkan dia mau buka lagi di Perth. Di Brisbane. Ya, udah persiapan. Cuma nanti next time mungkin dia habis melahirkan ya anak kami, jadi nanti dia akan buka. Di Sydney ada berapa Tan? Ada satu, baru satu. Ya, baru ya, satu ya. Baru buka kemarin juga ya Tan ya. Itu pun satu juga udah kewalahan. Nanti buka lagi di Brisbane. Tergantung aja, bahkan ada yang minta kemarin di Boston. Di Amerika juga banyak yang minta. Cuman kami tidak ada tenaga untuk kami bisa ke sana dulu, belum. Kami belum atur ini. Dahsyat Tan, soalnya brand lokal produk Indonesia kayaknya baru ayam penyet Ria yang go internasional ya Tan? Sampai kami di Batam, saya sama para gubernur, sama wali kota, kami sering diundang untuk berdiskusi, menyampaikan bagaimana wanita yang berhasil, seorang wanita, seorang produk makanan dari Indonesia bisa ke luar negeri. Iya. Biasanya McDonald datang ke Indonesia, Kentucky datang ke Indonesia. Tapi ini ayam penyet bisa ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ya kan? Pertama kali loh ayam penyet Ria. Dan setelah itu baru ada penyet-penyet yang lainnya. Itu semua penyet-penyet. Mereka bilang begini, kalau tidak dikasih nama penyet seolah-olah rasanya tidak ngetop. Padahal itu kami yang pertama kali. Kita kalau misalnya sekarang ditanyain, banyak teman-teman kita pun yang maksudnya bukan Indonesia ya Tan ya. Jadi orang Australia sendiri suka banget loh Tan. Sambelnya, katanya luar biasa. Memang kita punya ciri khas dengan sambal. Sambal biarpun banyak buka penyet-penyet sampai di Batam pun, sampai di Jakarta, sampai dimanapun. Ayam penyet Ria khususnya itu beda sambal. Dan kami punya ciri khas sambal yang biarpun orang tahu resep kami, cara sambelnya ya paling cuman terasi, apalagi itu. Nah, cabai, tomat, ya kan semua bisa nyambel. Tapi beda dengan orang mau bikin persis, beda banget. Hampir-hampir sama tapi rasa beda. Karena ada ciri satu khas kuncinya. Ada urapan. Beda, urapan. Ada urapan yang nggak bisa ditiru dengan seseorang. Oh, itu aja. Karena saya selalu berdoa. Biarpun saya hari ini pun banyak pegawai saya disakiti oleh banyak pegawai, dia buka dipakai oleh bos ini, dibukain besar. Saya udah banyak dilukai begitu. Di Malaysia pegawai saya ditarik gaji besar, mereka buka lebih lagi, lebih dari Ria karena dia lebih punya berduit. Tapi saya tetap bersabar, saya tetap bilang sama partner saya juga anak-anak, kamu tidak boleh sakit hati meskipun pegawai yang pintar masak, punya tahu resep, dipakai orang, disaingi. Satu hal saya bilang sama anak-anak, kamu tetap harus punya hati yang besar. Itu kalau kamu punya hati yang sakit hati, terus kamu
kecil terus akhirnya kamu down, nggak akan besar. Jadi harus bisa mengampuni lah. Nah itu yang kuncinya. Bersyukur ya. Bersyukur.